Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka an taj'alana mubarakan aina ma kunna kaj'alta al-ma'i minas sama'i mubarakan aina ma kunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita dipilih sebagai orang yang beriman di tengah banyaknya kekufuran. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dihidupkan di tengah banyaknya kematian. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengingat Allah di tengah banyaknya orang-orang yang melupakannya. Kita dipilih sebagai orang yang meluangkan waktu untuk bermajelis ilmu di tengah banyaknya kelalaian dalam bermajelis. Sebelum kita memulai dari kajian lanjutan kita dari kitab Al-Usul As-Salatah, 3 landasan pokok yang wajib bagi seorang muslim dan muslimah, seorang Arab atau Ajami, seorang Arab dan selain Arab, untuk memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Yaitu seseorang wajib mengenal bahwa Allah adalah Rabbnya, pemilik, penguasa, pengatur, sebaik-baik pengatur, sebaik-baik penguasa, sebaik-baik pemilik, yang ibadah hanya disembahkan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini banyak tergoyahkan, terlebih khusus dengan masuknya musim hujan. Terkadang kita menyalahkan dari air hujan itu sendiri. Mengapa hujan? Mengapa deras? Disebabkan kita hanya memikirkan dari urusan kita sendiri. Padahal air tersebut hanyalah makhluk sebagaimana kita makhluk. Air tersebut hanyalah diatur sebagaimana kita diatur. Dia turun atas isim Rabb sebagaimana kita bergerak beribadah atas isim Rabb kita. Itu harus yang kita yakini bahwa Allah adalah pemilik, pengatur, penguasa. Karena tidak sedikit orang yang menggoyahkan keimanannya akan keyakinannya bahwa Rabb-nya adalah Allah pada amalannya, pada lisannya, disebabkan hal yang sedikit dari perkara dunia. Dan dari tafakkur tentang hujan juga, yang perlu untuk kita ingatkan bahwa air hujan mengingatkan kita akan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita jika kita memahaminya. Dan dari air hujan juga banyak Allah perumpamakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Air hujan ini di antaranya hadis yang sahih, Nabi perumpamakan sebagai seorang mukmin yang di mana suatu tempat yang turun hujan padanya ada tempat yang bisa menampung hujan, air yang banyak. Ada tempat yang tidak bisa menampung air hujan sehingga langsung meresap. Ada tempat yang di mana tidak menyimpan kecuali sedikit. Itulah ibarat hatinya orang-orang yang beriman. Ada hati dari jasad ini yang mengumpulkan banyak dari perintah-perintah Allah, kebesaran-kebesaran Allah di hatinya, sehingga dia membesarkan, mengagungkan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Dan itu bermanfaat untuk dirinya, sebagaimana air yang tertampung bermanfaat untuk suatu kampung. Tapi ada orang yang hanya sedikit bisa menyimpang dari ilmu Allah, ayat-ayat Allah, pelajaran yang Allah berikan, sehingga seperti dari tempat
yang hanya bisa menampung air yang sedikit. Tapi ada dari tempat yang tidak menampung air. Begitulah ada dari kalangan manusia yang dia jangankan ingin menampung dari ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah, mendengarkannya pun tidak. Maka ketika kita termasuk orang-orang yang bisa menampung air tersebut, menampung keimanan tersebut di dalam hati, dan memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, maka bersyukurlah kepada Allah, karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan. Yang itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dunia, alam barzah, akhiratnya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Dan memahami agama yang terbesarnya adalah memahami pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja kita dahulukan dengan mengingatkan hal ini, karena banyak manusia yang mencela hujan, banyak manusia yang mencela zaman, banyak manusia yang akhirnya berkeluh kesah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tasubbud dahar wa ana ad-dahru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, jangan kalian mencela zaman. Yang kata Allah, saya adalah zamannya. Uqallibu bima yasha. Saya yang mengatur sesuai kehendak saya. Tentunya ini saya teringat ketika tadi dibacakan oleh imam pada sholat maghrib. Imam kita membaca satu ayat hukum tentang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kemudian Allah katakan hendaknya seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri wanita dipotong tangan keduanya. Coba lihat, kalau kita melihat ini sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang dianggap sadis, buruk, jelek. Tapi berapa banyak kebaikan dengan aturan ini? Akhirnya tidak ada lagi pencuri. Akhirnya kemaslahatannya lebih besar daripada mudarat. Akhirnya seseorang takut. Begitu juga dengan turunnya air hujan ini. Di balik air hujan banyak rahmat, banyak kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka segala sesuatunya diatur sesuai dengan hikmah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini faedah yang bisa kita petik di pelajaran kali ini. Di antara faedah ilmu, bahwa Allah memberikan ilmu kepada hati seorang hamba sesuai dengan kehendak Allah. Allah mengatur segalanya, termasuk hati kita, termasuk keimanan yang masuk di dalam dada kita, termasuk ilmu yang masuk di pikiran kita, termasuk ilmu yang menggerakkan badan kita. Itu berbeda-beda sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Itulah pemberian Allah yang tidak bisa dibayar dengan harta. Itulah pemberian Allah yang tidak bisa dihitung dengan angka, karena Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan membatasi kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membahas tentang orang-orang yang diberikan keutamaan, yang selamat dari fitnah kubur. Bahwasanya di antara yang selamat dari fitnah kubur adalah para nabi, orang-orang gila, anak kecil, begitu pula orang-orang yang mati syahid. Terlebih khusus orang-orang yang menjaga di perbatasan, yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang di dalam perbatasan, sehingga Allah membalasnya dengan keamanan pula. Keamanan di dunia, keamanan di alam barzakh, dan keamanan di akhirat. Dan kemudian juga di antaranya, bahwasanya di antara yang diberikan
keutamaan tidak difitnah oleh fitnah kubur adalah siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Tentunya ini semua kalau didasari dengan keimanan. Adapun kalau tidak didasari dengan keimanan, walaupun dia meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat di medan pertempuran, tapi seorang yang kafir tentunya ini tidak masuk di dalam tersebut. Dan kemudian di pertemuan sebelumnya, karena waktu yang membatasi kita, sehingga muncul pertanyaan yang tidak terjawab dengan lugas, yaitu pertanyaan dari ketua masjid kita, apakah bacaan surah Al-Fatihah itu sampai kepada si mayit atau tidak? Yang kemudian kita telah mengulas bahwasanya di sana ada terjadi khilaf, ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah hadiah tersebut sampai kepada mayit atau tidak? Disinilah insyaallah taala yang semoga Allah memberkahi waktu kita akan ulaskan berdasarkan dalil-dalil dari firman Allah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para imam mazhab. Yang pertama, kata penulis tentang perbedaan ini, awalan al-adillatu min al-Qur'anil Karim. Dalil-dalil dari Al-Qur'anil Karim. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Di surah An-Najm ayat 39. Kata Allah, dan bahwa manusia tidak memperoleh selain dari apa yang telah ia usahakan. Jadi dalil ini, dalil pertama yang tidak mengatakan bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah tidak sampai kepada mayit. Berdasarkan dengan dalil di surah An-Najm ayat 39, bahwasanya manusia tidak memperoleh selain dari apa yang telah dia usahakan. Sama dengan dalil ala tadiru waziratu wizra ukhra, bahwa dosa manusia itu tidak ditanggung oleh manusia yang lain. Jadi keyakinan orang-orang Majusi, keyakinan selain daripada orang Islam adanya dosa keturunan ini terputus. Ya, maka dari itu kita melihat dari sejarah, ada di sana nabi yang anaknya penghuni surga. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, tapi istrinya dan anaknya ada di sana yang dimana istrinya seorang penghuni surga, bahkan wanita terbaik di surga, tapi suaminya, coba lihat Fir'aun istrinya Asia. Walaupun nama Asia ini terdapat hadis yang lemah, penamaan bahwa istri Fir'aun adalah Asia, itu hadisnya lemah, disepakati kelemahannya. Akan tetapi dalam penamaan, kata para ulama, al-ibratu bil maqasid wal ma'ani laysa bil alfaz wal mabani, bahwa penamaan itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah ibrah dan maksud, pelajaran yang bisa dipetik, maksud yang bisa dipetik, bahwasanya keimanan Allah yang atur. Walaupun seseorang serumah, seranjang, bahkan tidak selamanya satu hatinya, satu keyakinannya. Laisa bil alfaz wal mabadi, bukan karena lafaz dan dari apa dia dibangun, bukan karena dia keluarga bersama sehingga harus bersama keyakinannya, tidak. Allah wa yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kita melihat di sini dari ada seorang istri yang beriman, suaminya kufur. Di sisi lain ada suaminya yang beriman, istrinya yang kufur. Di sisi lain ada yang kufur suami istri. Coba lihat Abu Lahab, suami istri kedua-duanya kufur, bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di sana yang kedua-duanya beriman.
Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah. Di sini kita melihat kesempurnaan Allah. Allah menciptakan ada dua yang beriman, ada dua yang kufur. Ada salah satunya beriman, di sisi lain yang salah satunya juga beriman. Sama dengan penciptaan Allah. Kita ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan dengan ayah dan ibu, itulah kita semuanya. Ada yang diciptakan tanpa ayah, hanya ibu, itulah Nabi Isa alaihi salam. Ada yang diciptakan dia tidak hanya memakai ibu tanpa ayah. Dan ini tentunya dari kesempurnaan penciptaan Allah, kemahakuasaan Allah. Dan dari sini penulis mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidaklah manusia memperoleh selain daripada apa yang dia usahakan. Kemudian ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya manusia akan bermanfaat dari hasil usahanya sendiri. Sebagaimana tadi dosa, seseorang tidak dibebani dosa orang lain. Begitu juga pahala, begitu juga kebaikan. Dan dalil yang kedua berdasarkan dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan dari Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Nasa'i dalam sunannya, Imam Tirmizi dan Ad-Darimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amalu illa min thalath." Bahwasanya ketika anak cucu Adam atau manusia dalam riwayat lain, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Coba perhatikan, ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputus seluruh amalannya. Terputus. Illa min sadaqatin jari, kecuali sedekah jari. Sedekah jari sedekah yang mengalir terus manfaatnya. Kemudian yang kedua, au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Awalan saleh yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Coba kita lihat. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a." Jadi di sini ada namanya tidak ketika. Ini termasuk ada sebabnya. Nanti apa sebab penyebabnya? Ketika anak cucu Adam meninggal, inqata'a anhu amalu, maka terputus seluruh amalannya. Illa, kecuali. Coba lihat, pengecualian ini menunjukkan pengkhususan. Secara umum ini namanya siyaqil am. Dalam kaidah namanya siyaqil am. Kaidahnya, pengabarannya umum bahwa seluruh amalan terputus kecuali ini. Sama dengan saya kalau mengatakan kepada para jemaah, seluruhnya tidak ada yang dapat hadiah di malam ini kecuali 1 orang. Menunjukkan semuanya tidak mendapatkan hadiah, cuma 1 yang dapat. Sama dengan Nabi kabarkan, kalau anak cucu Adam meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Atau ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Atau waladu soleh yad'u lahu. Perhatikan, hanya 3 yang bermanfaat: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh mendoakan. Hadisnya sahih dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
Imam Nasa'i dalam sunannya, begitu pula Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, dan Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Hadis ini sahih. Tidak disebutkan atau qiraatil Quran. Tidak ada penyebutan bahwasanya termasuk yang tidak terputus bacaan Al-Quran. Hanya dia. Kalau ada seorang anak yang membacakan Al-Quran kepada bapaknya yang sudah meninggal, itu diterima karena bacaan Al-Quran anaknya, bukan bacaan Al-Qurannya. Karena dia termasuk anak soleh yang mendoakannya. Itu sehingga para ulama mengatakan dalam iktidar, ketersambungan atau sebab adanya penyebab masuk. Selama masuk di 3 kategori ini. Kalau tidak, maka tidak terhitung. Kalau orang lain yang mengajarkannya, maka tidak bermanfaat. Kemudian dalil yang ketiga, dalil al-waqi'iyah. Namanya dalil waqi'. Dalil yang menunjukkan keadaan. Kita melihat Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi di masa hidupnya ada meninggal keluarganya? Jemaah, Nabi selama hidup adakah di kalangan keluarga Nabi meninggal? Siapa yang dulu meninggal? Istrinya atau dia? Khadijah. Istrinya. Nabi memiliki anak? Nabi memiliki 7 anak. Semuanya meninggal di masa Nabi hidup kecuali 1, Fatimah. Jadi Nabi memiliki Abdullah, Ibrahim, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Semuanya meninggal kecuali Fatimah. Dan tidak lama Nabi hidup, ketika meninggal Nabi, meninggal juga Fatimah. Kemudian Nabi juga mengalami kematian orang terdekatnya. Nabi mengalami kematian orang terdekatnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah pernah Nabi membacakan surah Al-Fatihah untuk istrinya? Apakah pernah Nabi mengirimkan surah Al-Fatihah untuk anak-anaknya? Apakah pernah Nabi membacakan surah Al-Fatihah untuk sahabatnya? Tidak didapati dalil. Kalau mendoakannya iya. Kalau mendoakannya iya. Tapi kalau kita mengkhususkannya hanya bacaan surah Al-Fatihah, maka tidak didapati riwayat. Kenapa kita berani mengatakan tidak didapati riwayat? Alhamdulillah di hari ini teknologi tidak seperti dahulu harus mencari hadis di seluruh penjuru dunia. Kalau di hari ini cukup kita mengetik di teks saya ini, saya memiliki aplikasi hadis. Itu langsung dari Masjidil Haram. Di dalamnya terdapat 100.000 hadis lebih. Cukup saya ketik kalimat Al-Fatihah, sudah dia sebutkan Al-Fatihah di kitab mana, halaman berapa, nomor berapa, diriwayatkan oleh siapa, permasalahan apa. Langsung semua buku, semua mazhab. Kalau Al-Quran langsung dibuktikan dengan di ayat mana. Misalnya saya perlihatkan di aplikasi saya tulis qiraah. Ini tidak didapati dalam Al-Quran. Misalnya Al-Fatihah, saya tulis Al-Fatihah. Nah, ini kalau kita lihat aplikasi ini langsung mencakup semua. Tidak didapati kalimatnya. Karena kata Al-Fatihah itu nama suratnya, bukan pada ayatnya. Jadi kalau khususnya hal tersebut begitu terusnya. Ini dalam Al-Quran maupun hadis maupun di kitab-kitab. Kemudian di antara dua dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya, jadi ada 3 dalil.
Yang pertama tadi, bahwasanya manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Kemudian dalil kedua, bahwasanya manusia kalau meninggal terputus seluruh amalannya kecuali 3, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak soleh mendoakannya. Kemudian dalil yang ketiga, bahwasanya bacaan tersebut itu tidak dibaca oleh Nabi di masa hidupnya, padahal Nabi mengalami hal yang semisal. Baca di kalangan keluarganya, bahkan istrinya yang tercinta, anak-anaknya, Nabi tidak didapati mendoakannya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sehingga muncullah kalimat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Seandainya itu baik, maka pasti Nabi mendahului kita. Jadi ini harus diyakini. Dan Nabi tidak meninggalkan satu ibadah pun kecuali Nabi jelaskan. Tidak ada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah telah kusempurnakan atas kalian agama. Jadi Nabi sudah jelaskan. Kemudian adapun dari yang mengatakan bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah itu diterima berdasarkan dengan dalil bolehnya mendoakan si mayit. Karena sebaik-baik doa katanya adalah surah Al-Fatihah. Berdalilkan dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman. Yaitu orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Kata penulis, hadhihi ayat dalilun ala anna du'a lil mayyit masyru'un. Ayat ini menunjukkan bahwasanya doa kepada mayit itu disyariatkan. Karena bolehnya mendoakan, dan doa itu diantaranya adalah bacaan surah Al-Fatihah. Sehingga dia mengatakan boleh wa yuntaba'u lil mayyit, dan ini bermanfaat untuk mayit. Wa huwa aslun fi usulil thawab bid-du'a, dan dia adalah asal sampainya balasan dari orang yang berdoa. Adapun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sedekah kepada mayit dengan bacaan Al-Qur'an itu sampai adalah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uqtulitat nafsuha. Bahwasanya datang seorang lelaki kepada Nabi, sesungguhnya ummiku telah meninggal, walam tusi, dan beliau tidak mewasiatkan sesuatu pun. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat, dan saya mengira seandainya ibuku ini diberi kesempatan untuk berbicara, maka dia perintahkan saya untuk bersedekah. Apa tasaddaqu anha? Ya Rasulullah, apakah saya bersedekah kepadanya? Jadi dia mengira ummiku ini kapan seandainya dibolehkan berbicara pada saat sakaratul maut, maka dia akan perintahkan saya bersedekah. Saya mengira besar mungkin ummiku maksudnya sedekahkan itu misalnya itu uang yang ada atau bagaimana. Faqala na'am tasaddaq anha. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, iya, kalau begitu apa yang kamu kira, lakukan, sedekah dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi ini dijawab, ini prasangka, bukan sesuatu yang pasti. Ini dijawab oleh orang-orang yang mengatakan surah Al-Fatihah tidak sampai. Adapun yang doa ayat tadi yang di surah Al-Hasyr dijawab oleh orang-orang yang tidak mengatakan bahwasanya tidak sampai. Kalau tadi yang surah Al-Hasyr itu doa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Sama dengan kita berdoa, Allahumma ghfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami
dari kalangan orang-orang yang muslim laki-laki dan kalangan muslimat dari kalangan wanita. Orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan beriman dari kalangan wanita. Al-ahya wal amwat. Begitu pula dari kalangan kami yang masih hidup dan yang masih meninggal. Maka ini bantahannya bahwasanya di sini bukan bacaan surah Al-Fatihah, tapi di sini menunjukkan doa. Maka yang bermanfaat bagi mayit adalah doa. Dan kalau doa tidak ada perbedaan pendapat padanya. Atau waladun soleh ya udah anak soleh yang mendoakan. Kemudian di hadis lain yang menjadi pendalilan bahwasanya kebaikan kepada si mayit itu sampai ada dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang datang imra'atun min Juhaina ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang wanita dari Juhaina datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inna ummi nadarat an tahujja, bahwasanya ibu saya bernazar untuk berhaji, padahal tahujju hatta mata, dan ibu saya belum berhaji sampai meninggal. Apa ahujju anha? Apakah saya berhaji untuknya? Kata Nabi, faqala na'am hujji anha. Iya, berhaji untuknya. Di sini menjadi dalil juga kata para ulama bahwasanya coba lihat, ibunya bernasar untuk berhaji tapi meninggal. Kemudian yang berhaji untuknya siapa? Anaknya. Untuk menyampaikan nasar ibunya. Maka para ulama menjawab di sini, ini kan anaknya, anak soleh yang mendoakannya. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa yang dia lakukan bukan hanya anak soleh yang mendoakannya. Kalau perintah haji ini bukan mendoakan tapi melakukan nazarnya. Apakah ini sampai? Jawabannya sampai. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kata para ulama hadzal hadis antum bi anna amal al-hayy qad yuhda thawabu ila al-mayyit, bahwa hadis ini asal bahwa amalan orang hidup bisa dihadiahkan kepada orang mati. Buktinya tadi yang berhaji siapa? Anaknya. Hidup atau mati? Hidup. Dia hadiahkan kepada siapa ini hajinya? Umminya. Umminya sudah hidup atau meninggal? Meninggal. Sehingga ini dalil yang paling kuat yang mereka punya. Karena dia menghadiahkan tadi kebaikannya kepada mayit, sehingga dia bilang kalau hadiah ini sampai kepada mayit sama kalau bacaan Al-Quran yang dia hadiahkan. Sebagaimana haji kalau dia hadiahkan untuk ibunya sama. Sebagaimana sedekah kalau dia bersedekah atas nama ibunya sama. Tapi dijawab oleh para ulama, lakin qasal ulama dzalika ma thabata min ad-du'a was-sadaqah wal hajj. Inilah yang dijadikan para ulama bahwasanya apa? Apa yang disabat dari doa, sedekah dan haji itu sampai. Jadi sedekah sebagaimana tadi yang dia bersedekah seorang wanita untuk ibunya. Adapun ini seorang lelaki berhaji untuk ibunya. Kemudian berkata kita melihat bagaimana ucapan para imam. Berkata Imam Abu Hanifah, qala Imam Abu Hanifah wa ashabi yasilu ila al-mayyit thawabu ma yuhda ilayhi min qira'atil Qur'an wa dzikr was sadaqah wa sa'iril qurbat. Bahwasanya kata Imam Abu Hanifah sampai kepada mayit kebaikan balasan apa yang dihadiahkan kepadanya, baik dari bacaan Al-Quran, zikir, sedekah, dan begitu pula seluruh amalan mendekatkan kepada Allah sampai. Kalimat ini disebut oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Ad-Dar Al-Mukhtar Ma'araddil Mukhtar pada jilid 2 halaman 243. Dan begitu pula dikatakan oleh Ibnu Abidin bahwasanya wa yustahabbu liman daral qubur ayaqra syai'an minal Qur'an. Disunnahkan, dicintai barang siapa yang berziarah kubur
untuk membacakan sesuatu ayat dari Al-Quran. Wa afdalu ma yuqra al-Fatihah. Dan sebaik-baik yang dia baca adalah surah Al-Fatihah. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan siapa yang mengikuti mereka. Akan tetapi dikatakan oleh guru Imam Malik, guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Qala Imam Malik bin Anas, la yuqra indal qabr. Tidak boleh dibacakan padanya ketika dikubur. Wa la yuhda thawab al-qira'ah lil mayyit, dan tidak boleh dihadiahkan pahala bacaan kepada mayit. Li'annahu lam yarid bidzalikal athar. Karena itu tidak didapati dalilnya. Tidak ada dalil yang secara spesifik bahwa Nabi membaca surah Al-Fatihah, yang ada dikiaskan. Yang ada sebagaimana dihadiahkan. Tidak ada secara lafaz bahwasanya Nabi membaca surah Al-Fatihah kemudian dihadiahkan misalnya ke istrinya, hadiahkan misalnya ke anaknya, yang ada dikiaskan tadi. Jadi sehingga Imam Malik menganggap adapun yang tadi itu dikiaskan, disamakan. Tapi dalil secara pasti, secara lafaz itu tidak ada, sehingga apa? Dia menganggapnya tidak ada. Dan ini pula dipilih oleh Imam Syafi'i. Nah, ini yang saya heran. Banyak yang meyakini bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah sampai, dan dia mengaku mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan sampai Imam Abu Hanifah, dan begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Syafi'i, beliau berkata wala yakilu ilal mayyit thawab qira'atil Qur'an. Tidak sampai kepada mayat pahala bacaan Al-Qur'an. Kama la yusallu anha. Begitu juga dia tidak boleh sholat untuknya. Misalnya sholat sedekahkan untuk ibunya, tidak boleh. Ini dikatakan oleh kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ini kitab paling populer, paling kuat dimiliki oleh Imam Syafi'i. Kitab tertinggi dalam mazhab Syafi'iyah, khususnya permasalahan fikih. Ini bisa dilihat, dirujuk. Saya sengaja sebutkan jilidnya, halamannya supaya bisa diperiksa. Apalagi ini kita channelnya langsung ke YouTube. Nah, ini bisa dilihat di jilid 1, halaman 278. Nama kitabnya Al-Um. Jadi Imam Syafi'i berkeyakinan bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah dihadiahkan tidak sampai. Ini kata Imam Syafi'i. Bahkan berkata juga dari Imam An-Nawawi. Imam Nawawi adalah orang yang paling ahli dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, dan dia termasuk mutaakhirin. Al-Mukhtar anna du'a ba'da al-qira'ah ayyuqal. Bahwasanya yang dipilih setelah berdoa, kecuali kalau dia berdoa kemudian dia ikutkan surah Al-Fatihah. Maka ini kata beliau, Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu li fulan. Kalau dia katakan, ya Allah jadikanlah pahala ini yang saya baca untuk fulan. Jadi dia berdoa, tapi dia niatkan bahwasanya ya Allah jadikan bacaan saya ini bermanfaat untuk fulan. Saya berikan kepada fulan. Jadi dia diterima bukan karena bacaannya, tapi karena doanya. Ini dia menggabungkan dua pendapat yang tadi seperti bertentangan, tapi diantara kejelihan Imam Nawawi adalah menggabungkan keduanya. Baca surah Al-Fatihah, kemudian berdoa, kemudian dia niatkan hadiahkan dengan doanya. Maka dia tidak bisa disalahkan karena menggabungkan dua pendapat. Ini berdasarkan dengan kaidah ilmu hadis namanya. Kaidah ilmu hadis yang disepakati bahwasanya al-jam'u aula min tariqatit tarjimah lingkar. Menggabungkan beberapa riwayat itu didahulukan jika memungkinkan. Tapi di sini dimanfaatkan menggabungkan beberapa pendapat itu lebih dahulu dibandingkan memilih salah satunya. Kalau memungkinkan, dan ini memungkinkan. Jadi dia tadi berdoa saja, akan tetapi doanya dia selipkan apa? Bacaan Qur'annya. Nah ini dia. Yaba'ullah bidzalika insya.
Insya Allah ini bermanfaat kata beliau. Ini disebut dalam kitab Al-Adab Nawawi di halaman 162. Sedangkan mazhab Hanafilah, qala Imam Ahmad qurbatun fa'alaha al-insan wa ja'ala thawaban lil mayyit husnun nafa'a Allah bihi. Bahwasanya kedekatan yang dilakukan manusia, yang dia jadikan pahalanya untuk dia, untuk mayit, selama dia muslim, maka itu bermanfaat. Ini dikatakan dalam kitab Al-Mughni li Ibnu Qudamah jilid 2 di halaman 225. Dan dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah, yasilu ilal mayyit thawabal ibadah al-badaniyah kasam wal qira'ah idza utiya lahu thawab. Bahwasanya sampai kepada mayyit pahala ibadah badan seperti puasa, membaca Al-Quran, jikalau dihadiahkan untuk si mayit. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa di jilid 24 halaman 324. Di sini kita mengambil ringkasan bahwasanya yang kami kabarkan di pekan kemarin, apakah bacaan surah Al-Fatihah itu sampai kepada mayit atau tidak? Terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Disebabkan tidak ada dalil yang spesifik dan kelakuan Nabi secara spesifik dalam hal tersebut. Maka yang manakah yang lebih kuat? Keduanya memiliki pandangan. Tapi seorang muslim yang mau aman keluar dari itu. Kecuali yang keluar perbedaan yang disepakati kan, kalau berdoa seseorang sampai kepada mayat atau tidak? Sampai disepakati. Sepakati, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau orang bersedekah untuk mayat sampai disepakati, sepakati. Kalau seseorang bernazar, nazarnya dia penuhi untuk mayit, sampai disepakati, disepakati. Kalau yang disepakati kita tidak lakukan, sedangkan ingin melakukan yang terjadi perbedaan pendapat, di mana akal kita? Di mana kecerdasan kita? Di mana kejeniusan kita? Mending kepada apa yang tidak ada perbedaan pendapat kita aman, dibandingkan apa? Masuk ke hal yang diperselisihkan. Apa susahnya berdoa? Bisa mengalahkan balasan dari surah Al-Fatihah. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan segala jenis kebaikan untuk ibuku, tinggikan derajatnya, ampuni dosanya, masukkan ke surga firdausnya, itu jauh lebih utama. Jadi di sini kalau saya memilih, hendaknya kita lebih baik keluar dari perbedaan pendapat, mengamalkan yang tidak ada perbedaan pendapat dengan cara bersedekah atau berdoa. Kalau ada yang melakukan, tapi di sini juga ada yang kita tekankan, kalau ada yang melakukan jangan menyalahkan, karena ada imamnya, Imam Syafi'i, yang menganggap tidak boleh, tidak sampai. Tapi ada imamnya yang mengatakan sampai, Imam Ahmad. Siapa yang mau salahkan Imam Ahmad? Imam Ahmad ini menghafal 100.000 hadis. Hafal, bukan pakai seperti kita ini harus periksa, harus baca. Dan dia adalah murid terbaik Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, siapa yang Imam Syafi'i bisa menjadi Imam Syafi'i yang dikenal? Itu belajar dari muridnya Imam Abu Hanifah. Baru muridnya dia belajar, tempat dia belajar. Ya, bagaimana nih kalau gurunya yang dia dapat? Tentunya sekali lagi, ya paling bijaknya adalah kita keluar dari perbedaan pendapat, melakukan yang tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau ada yang melakukan, jangan salahkan. Apalagi mengatakannya sesat, apalagi mengatakannya bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jangan. Lebih bagusnya adalah dia adalah sesuatu yang diperselisihkan. Walaupun ada di antara para ulama yang menganggap itu hal yang muhdats, hal yang baru dalam agama. Tapi yang lebih aman insyaallah taala
adalah sebagaimana yang kita sampaikan, bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah untuk mayit itu terjadi perselisihan, dan yang terbaiknya adalah keluar, karena kita tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan hal yang tidak diperselisihkan. Dan akan tetapi kalau tidak ada yang melakukannya, sekali lagi yang terbaik adalah berlapang dada di dalamnya. Berlapang dada di dalam. Ini mungkin yang saya bisa berikan, semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan atau langsung kita tutup?